Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu karakter yang ada dalam film Toy Story 2 yang ternyata memiliki backstory yang cukup menarik. Buat kalian penggemar Toy Story, mungkin tidak asing dengan karakter pemilik toko mainan ini. Ternyata dia memiliki cerita yang berhubungan langsung dengan ayahnya Andy. Bersiaplah. Guys, kayaknya udah lama banget kita nggak bahas film Toy Story. Film pertama Pixar yang mendapat piala Oscar ini memang menjadi legenda ya. Selain karena telah menjadi pelopor film animasi dengan style 3 dimensi, Toy Story juga berhasil menjadi legenda karena beragam karakternya yang remarkable. Terakhir kita mendengar bahwa Pixar akan mengeluarkan installment Toy Story yang kelima berbarengan dengan diumumkannya sequel dari Zootopia dan Frozen 2. Kira-kira cerita apa yang akan mereka tawarkan ya? Bikin penasaran aja nih Disney sama Pixar. But anyways guys, berhubung Toy Story 5 lagi dibuat, mungkin seru juga kali ya kalau kita kembali mengulik atau bernostalgia membahas film Toy Story. Film masa kecil kita ini emang gak ada habisnya untuk dibahas karena emang masih banyak pertanyaan yang sebenarnya belum terjawab. Dari sekian banyak video yang telah kita buat, kita melupakan satu karakter yang cukup menarik di film Toy Story 2. Dia adalah Al Toys Barn. Salah satu karakter dalam film Toy Story 2 ini cukup ikonik sebagai sosok yang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lantas, siapa dia sebenarnya? Apa benar dia ada hubungan dengan ayahnya Andy? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tonton video ini sampai akhir karena ini sumpah menarik banget dan ada satu teori di akhir yang cukup mind-blowing dan bikin merinding. So guys, kita perlu berterima kasih dulu pada Jay dan Ben dari Super Carlin Brothers karena mereka telah melakukan wawancara dengan salah satu artis departemen dari Disney bernama Mike Mozart. Jadi apa yang disampaikan dalam video ini bisa dipercaya ya guys, karena emang udah dikonfirmasi dari pihak Disney Pixar juga. Mike Mozart adalah seorang kolektor mainan, pembuat mainan, dan sekarang juga seorang YouTuber mainan. Hidupnya dikelilingi dengan mainan sehingga ia memiliki titel sebagai The Toy Guy atau pria mainan. Nah, suatu hari saat makan siang, dia bertemu dengan salah satu brain trust dari Pixar bernama Joe Wren. Sedikit informasi, brain trust Pixar itu bisa dibilang sebagai departemen yang bertanggung jawab untuk memimpin pengembangan ide kreatif semua film Pixar. Jadi departemen ini tuh isinya cuma orang-orang senior terpercaya Pixar untuk mengembangkan ide cerita sebelum dijadiin film. Nah, kurang lebih kayak gitu guys. Seperti yang disebutkan sebelumnya, departemen ini isinya adalah para senior Pixar seperti Pete Docter yang bikin film WALL-E, Lee Unkrich yang bikin film Toy Story, Andrew Stanton yang bikin film Finding Nemo, hingga Brad Bird yang bikin film The Incredibles. Nah, Joe Wren merupakan salah satu anggota dari brain trust Pixar ini. Bayangkan departemen ini tuh benar-benar terhormat mengingat film-film mereka tuh emang legenda banget dan berjasa banget untuk Pixar, terutama Disney. Nah, Joe Wren ketemu dengan Mike Mozart saat makan siang. Yang awalnya cuma sekali dua kali, mereka jadi kayak teman gitu, malah jadi deket gitu saat makan siang itu. Saat momen-momen makan siang itulah, Mike Mozart selalu bertanya tentang film-film Pixar. Khususnya tentang karakter yang hanya di-mention dan tidak mendapatkan screen time yang banyak. Seperti misalnya ayahnya Andy. Semua kebenaran tentang ayahnya Andy diceritain semua oleh Joe Wren kepada Mike Mozart dan Mike Mozart membagikan ceritanya kepada Super Carlin Brothers. Dan kalian akan segera mendengarkannya. Nice. Well, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Al, ada baiknya kita mengetahui dulu sedikit tentang ayahnya Andy. Pembahasan mengenai ayahnya Andy sudah kami buat bertahun-tahun lalu, kalian bisa cek videonya yang ini ya guys. Nah, kenapa kita bahas dulu ayahnya Andy? Karena Al ini emang berhubungan langsung dengannya. Jadi mereka tuh hidup satu generasi gitu loh guys. Tepatnya pada tahun 1957-an ketika siaran Woody's Roundup sedang naik daun. Menurut penuturan dari Mike Mozart yang tentu saja informasi ini berasal dari Joe Wren, ayahnya Andy yang juga bernama Andy alias Andy Senior dulunya adalah seorang anak yang terlahir kurang sempurna karena ia memiliki sebuah penyakit yang cukup mematikan. Bukan hanya itu, dia juga terlahir dari keluarga miskin sehingga sering menjadi bahan bully di sekolahnya. Nah, kita bisa melihat ayahnya Andy dalam film Toy Story lewat foto-foto berikut. Dengan jelas bahwa foto tersebut bukanlah Andy dan banyak orang yang percaya bahwa itu adalah ayahnya Andy. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa ayahnya Andy atau Andy Senior selalu mendapatkan bully dan salah satu pembulinya itu adalah si Al ini. Berbeda dengan ayahnya Andy, Al terlahir dari keluarga yang kaya raya dan memiliki kebun pertanian yang luas. Hal ini cukup menjelaskan mengapa dekorasi dari Al Toy Barn itu seperti lahan pertanian karena keluarga dia emang keluarga petani yang kaya.
Faktanya adalah bahwa ayahnya Andy senior alias kakeknya Andy itu dulu bekerja di lahan pertanian milik keluarga si Al itu guys. Di sini kehidupan Al itu nampak sempurna ya, keluarganya kaya, orang tua lengkap, harmonis, lahir sehat walafiat. Tapi yang namanya hidup ya nggak selalu bagus. Di usianya yang masih kecil, ibunya Al meninggal dunia dan tentu saja membuat Al terguncang. Dia mengalami kesedihan yang terus-menerus hingga muncul kekosongan dalam dirinya. Ayah Al yang melihat perubahan sikap darinya ini langsung mengisi kekosongan tersebut dengan mengalihkan perhatiannya pada hal lain. Dan bisa kalian tebak, Al dialihkan perhatiannya pada mainan. Sejak saat itu Al berubah menjadi anak yang terobsesi dengan mainan. Ini menjadi masuk akal juga, mengingat bahwa Al di Toy Story 2 adalah seorang kolektor mainan, dan dia bahkan punya toko mainan sendiri. Al kecil memiliki semua mainan yang ada di dunia ini, kecuali satu mainan, yaitu Woody. In case kalian belum nonton video kita yang satu ini, kita langsung spoilerin di sini aja ya guys. Seperti yang disebutkan sebelumnya, acara atau show Woody's Roundup itu benar-benar populer ketika Al dan Andy senior masih kecil. Semua anak kecil menginginkan boneka koboi alias si Woody ini. Hanya saja ternyata boneka Woody itu hanya sedikit diproduksi dan memang sengaja tidak dijual belikan secara komersil. Jadi, itu tuh bagian marketing dari sebuah perusahaan sereal yang bernama Cowboy Crunchy Cereal. Perusahaan sereal itu tuh sengaja membuat sebuah show di TV bernama Woody's Roundup tadi, dan mereka nggak nyangka bahwa show tersebut akan menjadi sangat populer sampai anak-anak tuh suka banget dan terobsesi dengan Woody. Nah, perusahaan serial tersebut menjadikan Woody sebagai hadiah dalam kemasan gitu, atau mereka suka mengadakan kuis atau semacam challenge gitu. Bukan challenge sih, lebih kayak giveaway gitu. Nah, suatu hari salah satu giveaway yang mereka lakukan adalah mereka akan memberikan boneka Woody secara gratis dengan syarat pesertanya harus mengirim 30 tutup box sereal dan dikirim melalui surat ke alamat perusahaan. Untuk dapetin 30 tutup box sereal itu pasti harus beli dulu dong serealnya, iya nggak? Nah, Andy senior kan tadi berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu ya. Jadi dia maupun ayahnya selama periode giveaway ini hanya bisa mengumpulkan 7 box sereal aja. Sedangkan temennya, Al, si pembuli, bisa dengan mudah membeli 30 tutup box sereal itu. Pokoknya si Al itu nggak ada masalah lah. Andy senior tapi tidak mau menyerah hingga ia membuat sebuah surat berisi tulisan betapa ia sangat mengagumi Woody. Ia juga menulis bahwa dia berasal dari keluarga yang tidak mampu dan hanya bisa mengumpulkan 7 tutup box saja. Nah, dia hias tuh surat tersebut supaya bisa mencolok dan pada akhirnya dia berhasil mendapatkan Woody. Benar, boneka Woody yang selalu dimainkan oleh Andy dalam film Toy Story adalah pemberian ayahnya sendiri. Dan Andy senior mendapatkan boneka Woody dengan susah payah dan penuh harapan. Di Toy Story 4 si Bonnie malah kehilangan Woody. But anyways, balik lagi ke Andy senior. Setelah mendapatkan boneka Woody, ia sangat senang bukan main. Beda dengan Al, dia benar-benar cemburu pada Andy senior. Bahkan menurut penuturan dari Mike Mozart, Al sempat beberapa kali mencoba untuk mencuri Woody dari tangan Andy senior. Namun usahanya selalu gagal dan ia harus menerima kenyataan bahwa dunia tidak selalu berjalan dengan apa yang dia inginkan. Saat beranjak dewasa, Al tentu saja mendapatkan banyak warisan dari keluarganya berupa perkebunan dan lahan pertanian. Namun sayangnya Al tidak pernah tertarik pada hal-hal semacam itu. Ia pun menjual satu persatu lahan pertanian yang dimiliki keluarganya. Yang tersisa hanyalah sebuah lumbung padi yang ia sulap menjadi toko mainan di kotanya. Nah, jika kalian perhatikan dalam film Toy Story 2, toko Al adalah satu-satunya bangunan tua di antara gedung-gedung tinggi. Al mungkin sengaja tidak menjualnya karena itu adalah satu-satunya warisan keluarga yang dia punya dan itu adalah satu-satunya bisnis yang ia punya juga. Ini sedikit menjelaskan mengapa Al bisa tinggal di sebuah penthouse mewah bukan karena usaha toko mainannya, tapi karena uang dari penjualan lahan pertanian tersebut. Faktanya adalah usaha yang sedang digelutinya di bidang mainan itu justru sedang guncang juga. Buktinya adalah dalam film Toy Story 2, kita melihat banyak sekali mainan yang tidak terjual satupun. Selain itu diperkuat juga dengan dialog Barbie yang mengatakan bahwa produksi mainan Buzz Lightyear di bawah angka produksi yang seharusnya. Namun bukti yang paling kuat adalah plot di mana Al mencuri boneka Woody dan ia berencana untuk menjual satu paket Woody's Roundup demi uang. Artinya dia emang lagi butuh duit dan mungkin salah satunya adalah karena bisnisnya itu lagi chaos, lagi nggak baik-baik aja. Namun seperti yang kita tahu di ending Toy Story 2, semua usahanya gagal dilakukan. Nah, menurut pemaparan Mike,
Kisah Al ini terinspirasi dari sebuah buku yang ditulis oleh Virginia Lee Barton berjudul The Little House. Kurang lebih ceritanya tentang sebuah rumah desa gitu di mana pedesaannya itu mulai berubah menjadi perkotaan dan mereka harus pindah dari tempat tinggal mereka hingga pada akhirnya mereka menemukan sebuah lahan pedesaan lain untuk mereka tinggali. Ini sama dengan kisah si Al ini. Bedanya ya, Al menjual semua lahan pertaniannya itu dan menyisakan satu lumbung atau tempat penyimpanan padi yang disulap menjadi toko mainan. Well, sepertinya bukan hanya kisah Al saja yang terinspirasi dari buku The Little House ini. Kalian pasti ingat film Pixar lain yang menceritakan tentang sebuah rumah yang harus berjuang di antara gedung-gedung tinggi. Yap, film Up tahun 2009. Seperti yang kalian ketahui, rumah Carl dan Ellie adalah satu-satunya rumah yang tidak dijual karena sebegitu berharganya rumah tersebut bagi Carl. Siap-siap merinding ya, karena di sini terdapat twist dan teori yang cukup bikin merinding. Buat kalian yang udah ngikutin channel ini dari awal pasti ingat bahwa pihak yang membeli rumah-rumah pedesaan dan menyulapnya menjadi gedung tinggi dalam universe Pixar kebanyakan dilakukan oleh BNL aka By and Large, termasuk rumah-rumah yang ada di lingkungan Carl dan Ellie dalam film Up. Nah, ada satu teori yang mengatakan bahwa Al kemungkinan besar menjual lahan pertaniannya pada pihak yang sama, yaitu BNL. Sumpah ini serem banget. Buktinya itu benar-benar cukup mind blowing. Teori ini berawal dari sebuah asumsi bahwa keluarga Al dari film Toy Story berada satu lingkungan dengan Carl dan Ellie di film Up. What? Ini dibuktikan dengan scene ini. Dalam film Up, ketika rumah Carl mulai terbang dengan balon yang ia miliki, kita sempat melihat gadis kecil ini di sebuah ruangan. Well, dia memiliki bola Pixar, Lotso, dan juga punya boneka beraroma strawberry, Lotso. Kita kenal Lotso ini di film apa guys? Toy Story 3 kan? Dan percaya atau tidak, anak ini adalah salah satu murid di Sunnyside, sebuah tempat penitipan anak di Toy Story 3. What? Kalian lihat, dia adalah anak yang sama yang ada di apartemen di film Up. Secara fisik, kita bisa dengan jelas melihat persamaan di antara keduanya. Rambutnya sama-sama keriting, sering dikuncir dua lucu kayak gitu, dan bahkan warna kulitnya juga sama. Gila sih, Pixar bisa seniat itu gitu loh. Ini sudah sangat menjelaskan bahwa mungkin Toy Story 3 dan Up terjadi pada waktu dan tempat yang sama. Ditambah lagi waktu rilis filmnya juga kan gak terlalu jauh, dimana Toy Story 3 dirilis setahun setelah film Up. Bukti lain yang menguatkan teori ini adalah dalam film Up kita sempat melihat keluarga Ellie saat pernikahannya dengan Carl. Dengan jelas kita melihat keluarga Ellie itu berpakaian seperti apa? Seperti kebanyakan petani pada umumnya guys. Ini tentunya sesuai dengan backstory keluarga Al yang merupakan petani juga yang memiliki banyak lahan pertanian. Jangan-jangan keluarga Ellie juga kerja di keluarganya Al. Waduh, bisa dijadiin satu film lagi nih buat Pixar. Mungkin ini yang akan menjadi ide cerita Pixar untuk Toy Story 5. Namun dari semua itu, kita akhirnya semakin yakin bahwa By and Large merupakan perusahaan besar yang mendominasi Pixar Universe. Bahkan Al pun menjadi salah satu rekan bisnis mereka dengan menjual lahan pertaniannya pada none other than By and Large. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 39. Cukup mind blowing dan cukup serem sih buat kita. Semoga bisa menghibur kalian ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Kriwi Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.